Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sekaligus saya akan membahas dua buah sebut saja produk investasi gitu ya, walaupun saya nggak gitu suka dengan kata-kata produk investasi yang banyak ditanyakan oleh sebagian Anda, yaitu Infinity Plus yang merupakan alternatif dari para pemain Net 89 yang kesulitan menarik dananya. Dianjurkan pindah ke Infinity Plus, memining kripto Ethereum. Nah, yang satu lagi yang baru diluncurkan yaitu Uclick. Menariknya, dua-duanya ini diluncurkan oleh orang yang sama, atau sebut saja bosnya sama, yaitu bos Net 89, yaitu Pak Andreas Andrianto. Oke. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ini satu. Ini sudah pernah saya bahas, yaitu OneCoin. Ya, bagi Anda yang ingin melihat videonya, silakan lihat di sini, lihat linknya OneCoin ya. Saya sudah bahas OneCoin. Apa itu OneCoin? Nah, OneCoin itu adalah koin kripto yang ini menarik. Di video saya itu Anda bisa dengarkan lebih jelas, yang katanya diciptakan oleh Dr. Ruya Ignatova ya, seorang wanita cantik, pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan, kalau saya tidak salah McKinsey gitu ya. Doktor loh, orang pintar. Jadi inilah yang dipercaya misalnya oleh para penandang Picoin melalui Pi Network, kan katanya dokter-dokter Stanford gitu ya. Nah, Dr. Ruya Ignatova ini melalui proyek kripto OneCoin-nya meraup 63 triliun orang, kalau dirupiahkan ya, ditipu ya, karena koinnya scam. Nah, Anda lihatlah videonya di tadi, linknya tadi ya. Nah, Ruya Ignatova ini diburu oleh FBI sekarang. Ini berita lama sebenarnya ya, November 2019. Nggak tahu nih apakah Ruya Ignatova sudah tertangkap atau belum gitu ya. Dia disebut ratu mata uang kripto, pendiri OneCoin ya, merugikan orang 63 triliun rupiah. Oke. Kemudian OneCoin menariknya ternyata pernah dijual di Indonesia ya. Dari tahun 2015, itu kan tadi 2019 berita dia diburu. Sebelumnya di Indonesia mulai dari Desember 2015, ini beritanya sih ya yang diposting sepertinya di Facebook, yang posting Pak Andreas Andrianto, bos Net 89. Ternyata Pak Andreas Andrianto pernah menjadi ya sebut saja leader OneCoin di Indonesia. Nah, saya nggak tahu, Anda lihat saja di sini ya. Dia yang posting sendiri. Saya nggak tahu ketika OneCoin itu scam, apakah dia dituntut oleh para pemainnya, saya nggak tahu. Atau mungkin orang Indonesia para pemaaf semua gitu ya, terus melupakan gitu ya. Nah, jadi aman-aman saja gitu ya, kalau jual sesuatu yang scam di Indonesia aman-aman saja, ya kan? Nah, kemudian menariknya Pak Andreas Andrianto setelah OneCoin, saya nggak tahu dia buat apa, tetapi dia buat Net 89 ya, yang ketika dipasarkan aman, kami berizin kok begini, akhirnya dihajar sama Bapepti ya kan. Kemudian sekarang withdrawnya sedang macet ya. Kemudian dia menawarkan beberapa opsi. Opsi pertama adalah Anda konversi saja ke Infinity Plus. Infinity Plus adalah suatu penambangan koin kripto Ethereum ya. PT-nya PT CAD, ntar kita lihat lagi. Infinity Plus adalah penambangan koin kripto Ethereum ya. Ya, dia menawarkan ada mesin, power rig gitu. Nantilah saya sudah bahas juga sih tadi sebentar ya. Nah, menariknya di sini ada suatu diskusi entah di sebuah grup mana ya. Ini ada seorang namanya Cimi bilang, Ibu Dika nanti bisa menjelaskan lebih konkret mengenai hasil meeting dengan Pak Semi dan Bapepti. Saya nggak tahu apakah benar ada meeting antara Pak Semi dan Bapepti. Semi ini salah satu direktur Net 89. Tapi kurang lebihnya poinnya gini,
SMI tidak memiliki MOU atau perjanjian kerjasama yang konkret dengan para broker mereka. Lucu ya, dia tidak ada kerjasama yang konkret, katanya hanya menaruh uang nasabah. Maksudnya, sekarang kalau ada apa-apa, salah broker gitu. Oke lah, bukan urusan saya. Dua, ini yang menarik nih ya. PT SMI, dalam hal ini Net89, dengan kebaikan hatinya berjanji untuk mengawal proses withdrawal hingga selesai. Namun, jikalau ada kasus dengan broker, semisal broker kabur, jadi kalau gagal withdraw, brokernya kabur gitu ya, padahal setor uangnya ke Indonesia, exchangernya mereka, bukan store ke broker ya. Maka SMI tidak bertanggung jawab. Wah, asik ya kalau broker kabur, SMI tidak bertanggung jawab katanya ya. Nah, konversi ke CAD. Nah, CAD ini PT-nya, produknya yang tadi Infinity Plus. Infinity Plus ini lebih cepat katanya kalau Anda mau konversi ya. Karena langsung konversi ke Infinity Plus, langsung menambang koin Ethereum ya. Lebih cepat daripada withdrawal karena SMI sudah invest dahulu untuk VGA yang untuk mining. Kalau konversi ke CAD atau Infinity Plus, artinya SMI yang menalangkan uang kita dulu yang di broker. Wih, kalau narik nggak bisa, tapi kalau konversi bisa gitu ya. Kalau mau narik brokernya kabur nggak dijamin, tapi kalau konversi bisa, kan lucu ya. Nah, ini saya dapatlah dari seseorang. Oke. Kemudian menariknya lagi. Kemudian ada seseorang namanya Alfi. Tapi sebelum lupa, saya kasih tahu dulu ya. Karena saya membahas dua produk ini ya, Infinity Plus dan YouClick ya, yang juga baru di launching oleh pemilik Net89 ini. Ikuti video saya sampai habis karena di bagian akhir saya akan tunjukkan, saya laporkan YouClick dan Infinity Plus ke Bapepti. Makanya jangan di skip ya. Belajar cerdas, sabar. Nah, sini ada orang namanya Alfi bilang, member-member yang lama nggak usah withdraw, lebih baik masukkan ke Infinity Plus. Soalnya bisa makan waktu 6 bulan kalau mau withdraw. Wah. Jadi ini semua member diajak untuk pindah ke Infinity Plus atau mining koin Ethereum. Menarik ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat Infinity Plus yang PT-nya adalah Cipta Aset Digital ya. Ini punya keanggotaan di AP2LI, tapi ini bukan izin ya. Izinnya saya nggak tahu apakah dia punya SUPL, mungkin punya SUPL. Tapi yang benar adalah izinnya tidak SUPL karena kripto adalah produk berjangka komoditi yang diatur oleh Bapepti. Sekali lagi ya, kripto adalah produk berjangka komoditi yang diatur oleh Bapepti. Contohnya, ketika Anang mau menjual token ASIC-nya, dia harus minta izin Bapepti supaya bisa listing di exchanger lokal ya. Nah, ini juga karena koin kripto ya yang ditambang gitu ya, dan penambangannya juga dijual secara multi level. Buktinya apa? Karena dia keanggotanya AP2LI karena penjualan langsung ya. Dan ada aturan nanti di bagian akhir saya kasih lihat, produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi tidak boleh dijual secara penjualan langsung atau multi level. Jadi di depan saja saya katakan Infinity Plus yang dijual secara multi level, yang mana ini adalah menambang koin kripto Ethereum yang merupakan produk berjangka komoditi, maka ini melanggar aturan dari Bapepti. Nanti belakangan saya bahas ya. Langsung saya bilang ini melanggar. Kemudian kalau kita mau lebih detail lagi, di sini kan ada ajakan ya. Kenapa harus menjadi member Infinity Plus katanya ya? Memiliki kantor dan pabrik skala raksasa untuk melakukan mining cryptocurrency. Keren ya. Nah, kemudian kita lihat yang di mining apa? Koin kripto Ethereum ya. Ethereum sekarang dengan tempat penambangannya dia menggunakan sejumlah VGA card, itu menggunakan apa yang namanya proof of work ya. Nah, padahal sebentar lagi itu koin Ethereum tidak bisa ditambang secara proof of work, tetapi melalui mekanisme yang berbeda sama sekali, yaitu proof of stake. Artinya semua VGA card yang sudah diinstal di gedung itu tidak akan berfungsi karena mekanisme penambangannya berbeda. Anda baca saja di currency.com ya. Kemudian
salah seorang, bukan salah seorang sih, ini memang cuma satu orang ya, CEO dari Indodax yaitu Oscar Darmawan bilang, nanti setelah yang versi terbaru yaitu Ethereum 2.0, Ethereum tidak dapat lagi di mining dengan cara yang sekarang proof of work, tapi dengan staking ya. Nah, kalau Anda masih bingung, kalau Anda nggak ngerti kripto atau apa, Anda bisa lihat konten saya ini, Anda bisa lihat linknya di sini, kan saya bilang sudah saya bahas sekitar sebulan yang lalu. Jadi kalau Anda pindah menerima tawaran dari Net 89 pindah ke Infinity Plus, Anda mau tambah dungu, Anda nonton video saya ya, sudah saya bahas. Kenapa kalau Anda pindah, Anda malah jadi tambah dungu ya. Kemudian salah satu petinggi dari Infinity Plus, kan pemiliknya Pak Andreas Adrianto yang sebelumnya pernah jualan OneCoin yang scam. Ya kan? Nah, salah satu petinggi Infinity Plus adalah Vili Mutakin. Vili Mutakin, ya. Vili Mutakin. Ini salah satu petingginya. Siapa itu Vili Mutakin, ya? Vili Mutakin, ya. Ini rekam jejaknya ya. Rekam jejak digital tuh nggak pernah hilang, tidak pernah bohong. Dia adalah petinggi Dream for Freedom, sebuah perusahaan MLM yang bodong waktu itu. Dia pernah dituntut 8 tahun. Ya, di sini Anda baca aja beritanya ya. Vili Mutakin dituntut 8 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 1 tahun kurungan. Hal itu diungkapkan jaksa bla 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 ya, karena melanggar pasal 105 Undang-Undang 7/2014. Jadi Vili Mutakin yang sekarang adalah petinggi dari Infinity Plus, bekas petinggi Dream for Freedom yang pernah dituntut 8 tahun penjara ya. Jadi klop gitu ya. Pak Andreas Adrianto pernah menjual OneCoin yang akhirnya scam, kemudian buat Net 89 yang juga bodong ya. Bodong kan? Withdraw juga susah kan? Sekarang bikin Infinity Plus dikomandani ya salah satu komandan lah ya, Vili Mutakin yang juga pernah dituntut 8 tahun menjalankan MLM bodong. Komplit ya. Kemudian di sini ada diskusi lah di mungkin di YouTube siapa gitu ya. Satu orang bilang Pak Budiman ini ya, mantan leadernya OneCoin yang sudah scam, maksudnya Pak Andreas Adrianto ya. Net 89-nya juga ponzi dan scam. Terus Anda mau masuk lagi ke Infinity Plus, otakmu di mana? Ya saya setuju sih sama Pak Budiman ya. Karena memang faktanya demikian. OneCoin scam, Net 89 scam, itu bodong. Nah sekarang Anda mau masuk Infinity Plus, ya monggo ya. Saya setuju sama Budiman ini. Nah kemudian yang menarik, ternyata Infinity Plus dari tahun lalu, misalnya ini salah satu contoh, kan banyak deh ya. Di 14 Desember 2021 dia pernah melakukan presentation BOP, Business Opportunity Presentation ya. Pertanyaan saya, Infinity Plus punya izin dari Bapepti. Dia menjual produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi. Digerebek nggak ini? Tidak lancar. Kenapa saya bisa bilang pertemuan ini lancar? Karena ada lagi pertemuannya di tanggal 23 Desember di Bali. Nah, saya sekali lagi tidak membela Gamara ya. Saya bukan pemilik Gamara, meskipun teman saya Pablo Benua pengacara di Gamara. Tetapi ketika Gamara baru pertama kali melakukan gathering, langsung digerebek sama Bapepti dengan puluhan wartawan datang dari Jakarta ke Bali. Nah ini sudah berkali-kali, setahu saya, koreksi saya kalau salah ya, koreksi saya kalau salah, dia tidak punya izin Bapepti. Kok pertemuannya tidak digerebek? Oke? Ya ini saya pertanyakan Bapepti ini, karena video ini nanti saya akan berikan kepada Bapepti dan kepada Komisi 6 DPR sebagai aduan saya. Oke? Sekali lagi jangan di skip video saya, tambah menarik ya. Kemudian apalagi yang menarik ya, dari produk-produk yang sekarang diluncurkan oleh bos Net 89 yang juga sudah bubar ya kan, yaitu YouClick. Nah ini YouClick ini menarik nih ya, baru launching. Beberapa leader VTube sekarang pada lari ke sini. Beberapa leader ya yang suka main-main money game gitu ya, sekarang masuk ke YouClick. Nah pertanyaannya apa itu YouClick ya?
Saya nggak usah bahas bisnis plan-nya ya, multi levelnya misalnya sampai 16 generasi kalau nggak salah gitu ya. Pembagian bonusnya berapa? Memang murah sih, cuman modal 150.000 kalau saya nggak salah gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu YouClick? Nah YouClick itu adalah, dia yang sebut sendiri, nanti saya kasih lihat ya. Pada prinsipnya adalah sebuah robot. Kalau Anda dengar kata robot, jangan membayangkan robot yang fisik gitu ya. Kayak robot trading kan bukan robot fisik, tetapi suatu software yang membantu orang untuk melakukan trading. Nah, di YouClick ini mereka juga menggunakan robot dalam bentuk software ya, perangkat lunak untuk melakukan transaksi arbitrase kalau bahasa Indonesianya ya. Singkatnya begini. Tapi kalau Anda mau tahu lebih detail, Anda lihatlah video saya di sini, saya sudah pernah bahas, yaitu mengenai Arbitano yang menipu. Ya, saya sudah bahas mengenai arbitrase di sini. Nah, di situ lucunya Arbitano dari luar negeri katanya ya, ternyata CEO-nya itu CEO palsu, itu CEO sewaan. Nah, Anda lihatlah video saya gitu ya. Nah, di Arbitano ini dia menipu dengan cara arbitrase. Nah, pertanyaannya, arbitrase itu apa, Pak? Arbitrase itu apa? Jadi singkatnya gini ya. Arbitrase adalah sebuah transaksi ya. Dalam hal ini dia kan yang dia perdagangkan adalah kripto ya kan. Itu memanfaatkan selisih jual beli antara dua market kripto. Contoh saja. Ada market kripto namanya Indodax, ada market kripto namanya Toko Kripto. Contohnya pada hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian, harga misalnya kita bilang Bitcoin di Indodax ternyata lebih murah daripada Toko Kripto. Ya. Maka si robot ini akan membeli sejumlah kripto, apa itu Bitcoin kayak Shiba Inu whatever gitu ya, di Indodax karena harganya lebih murah kan. Sedangkan di Toko Kripto lebih mahal nih. Maka dia beli di tempat yang murah ini dia jual ke tempat yang lebih mahal, maka dia dapat untung. Teori ya. Tapi coba bayangkan ketika dia beli di Indodax yang pada waktu itu, menit itu, detik itu lebih murah, ketika dia sudah beli dan dia mau jual di Indodax harganya turun, rugi dong. Ternyata yang sebelumnya di Indodax itu murah, di Toko Kripto lebih mahal. Ketika dia beli di sini, dia pikir bisa jual lebih mahal, ini turun. Mau apa? Ya ini harus di hold, nggak boleh dijual dulu. Kalau dijual dulu dia rugi. Jadi tidak selalu bisa untung. Kalau bisa untung yang namanya Arbitano itu nggak scam, ya. Kalau pasti untung terus, maka Ibu Sri Mulyani akan taruh uang negara ke yang namanya YouClick, ya. Mungkin Pak Jokowi juga akan taruh uangnya karena pasti untung. Teorinya sederhana, tapi prakteknya, ya kan? Karena pergerakan harga ini bisa terjadi setiap detik, bahkan sepersekian detik berubah. Oke? Nah, kita lihat di sini promosinya di grup Telegram disebut ya, YouClick Robot Arbitrase. Dia bilang legalitasnya itu legalitas, bukan legalitas YouClick, legalitas dari IDEX. IDEX adalah market kripto karena dia dijalankan di IDEX. Di sini yang disebutkan legalitasnya dari Bapepti itu legalitas bukannya YouClick, legalitas dari IDEX. Sekarang pertanyaan saya, legalitasnya YouClick dari siapa? Coba dijawab. Nah, kalau Anda pemain YouClick atau Anda manajemen dari YouClick, kasih tahu saya, tulis di kolom komentar, izin Anda dari siapa? Legalitas Anda dari mana? Karena Anda menjual sesuatu yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi lagi, yaitu koin kripto. Yang ada pakai robot sekarang nih ya, robot arbitrase. Nah, robot trading forex saja sudah disemprit, sekarang Anda jual robot trading arbitrase. Ya kan ini kan trading, beli rendah jual tinggi dengan cara arbitrase. Ya elah. Anda harus dapat izin dari Bapepti. Ya, kalau Anda nggak dapat izin Bapepti, saya nggak tahu kalau Bapepti mendiamkan ini. Tapi kalau Anda sudah punya izin dari Bapepti, ya silakan ya. Jadi saya mau tahu izin Anda dari mana. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Kalau Anda manajemen dari YouClick. Oke, sekarang kita lihat. Berkali-kali sudah saya terangkan produk yang ada hubungannya dengan produk berjangka komoditi tidak boleh dijual secara
langsung atau MLM. Kita lihat di sini nih ya, yang saya kasih kotak merah. Hal tersebut menurut Bapepti telah melanggar peraturan pemerintah atau PP nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, yaitu pada pasal 51 huruf I peraturan pemerintah tersebut menerangkan bahwa perusahaan penjualan langsung dilarang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat. Robot trading kenapa dibilang ilegal? Karena menghimpun dana masyarakat untuk ditradingkan. Nah, ini sama, menghimpun dana masyarakat untuk ditradingkan. Itu kan trading sebenarnya. Caranya arbitrase. Tradingnya gimana? Beli di pasar yang lebih murah, jual ke pasar yang lebih tinggi. Ini kan trading. Tapi dengan cara arbitrase. Tidak boleh mengumpulkan dana masyarakat. Ini kan mengumpulkan dana masyarakat. Meskipun paketnya ya bisa 150.000. Itu satu yang dilanggar menurut saya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Bapepti juga boleh koreksi saya kalau saya salah. Kemudian kedua, yang di kotak merah kedua, adapun pasal 54 PP tersebut dengan tegas menerangkan bahwa barang yang termasuk produk komoditi berjangka. Kripto kan barang yang berhubungan dengan komoditi berjangka kan? Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan atau jasa dilarang ditawarkan melalui penjualan langsung atau MLM. Nah, sekarang saya tanya, YouClick jualnya melalui apa? Membership kan? Bonusnya kalau nggak salah sampai 15 generasi. Lah, melanggar yang kotak kedua. Koreksi saya lagi kalau salah. Bapepti pun boleh koreksi saya kalau saya salah. Oke? Jadi saya bilang YouClick melanggar. Dia melakukan penjualan ini barang yang berhubungan dengan produk komoditi, berjangka komoditi dengan cara penjualan langsung. Ini kan MLM. Coba deh diuji ya. Oke, mungkin saya salah, mungkin saya nggak ngerti ya, tapi silakan diuji. Nah, ini saya mau menguji sebuah undang-undang. Saya mau uji ini kepada Bapepti. Ini ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 2011. Ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 97. Kita lihat ya, satu pasal saja ya. Pasal 68. Pasal 68. 1. Maksudnya ayat 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, enggak semua orang. Tertentu. Jadi enggak semua orang, tapi yang bekerja di Bapepti ya khusus gitu ya, di lingkungan Bapepti. Jadi ada pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sebenarnya Bapepti bisa menyidik itu robot trading. Makanya berkali-kali saya bilang kan Bapepti tidak melakukan fungsinya dengan benar. Dia punya hak untuk menyidik tapi dia tidak lakukan. Oke? Nah, sekarang saya mau menggugah Bapepti untuk kasus Infinity Plus dan YouClick. Gunakan wewenang Anda untuk menyidik. Kalau tidak, Anda tidak menjalankan amanat undang-undang ini. Ya dong? Oke, kita lihat nih ya, ayat kedua, poin A. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagai dimaksud pada ayat 1 di atas, yang boleh menyidik tadi, kan nggak semua ya. Berwenang. A. Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Menurut saya, baik Infinity Plus atau YouClick, saya duga melanggar atau merupakan sebuah tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Nah, ini video ini akan saya berikan kepada Bapepti sebagai laporan untuk menguji pasal 68 ayat 2A. Karena saya akan berikan ini sebagai laporan ya. Saya duga bahwa baik Infinity Plus maupun YouClick adalah merupakan sebuah tindak pidana. Ya mungkin saja saya salah, kan namanya diduga, ya kan? Tapi boleh dong saya kasih laporan dan dia harus menerima laporan saya ya. B. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan. Dalam ini laporan atau pengaduan saya. Dia harus periksa, benar nggak nih yang dilaporkan sama si Chandra Teja itu ya. Siapa tahu saya salah gitu ya. Maka dia harus melakukan penelitian ya. Kemudian kita lihat lagi C. Meneliti, memanggil, memeriksa dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap pihak yang diduga melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Dipanggil itu manajemennya, dipanggil tuh para pemainnya yang sering promosi gitu ya.
diperiksa, punya hak. D. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Oke? E. Melakukan penggeledahan terhadap perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Kan saya duga melakukan tindak pidana, harus dilakukan penggeledahan, diperiksa dulu gitu ya. Ya kalau benar harus dilakukan penggeledahan. F. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperolehnya barang bukti dan seterusnya. Anda baca deh. G. Meminta, nah ini yang paling bahaya, kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening pihak yang disangkakan melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Jadi kalau Anda leader, Anda founder atau apa, kalau ternyata ini adalah tindak pidana, maka Bapepti berhak minta kepada bank untuk membekukan rekening Anda. Jadi hati-hati. Makanya founder-founder dan leader-leader robot trading yang sudah ditangkap, rekeningnya dibekukan. Oke? Sudah mulai tambah cerdas? Jadi kira-kira itu. Jadi sekali lagi video ini akan saya berikan sebagai bahan masukan saya dan sekaligus laporan kepada Bapepti dan Komisi 6 DPR RI untuk diteliti. Siapa tahu saya salah gitu. Siapa tahu saya salah. Kan katanya diduga. Boleh dong kalau saya menduga, saya kirim. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua tentang apa itu Infinity Plus dan Uclick yang banyak diminta oleh Anda belakangan ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.